bahwa antar terpidana dan korban juga melakukan komunikasi, ya. Maka di mana gerangan bukti komunikasi itu? Ketika waktu itu Facebooknya dari Peggy itu kan kemudian sempat beredar luas, yang dia menceritakan dia berangkat ke Bandung, sampai di sana dia. Jadi itu tanggal-tanggal itu ada. Yang lucu adalah ketika kemudian Facebook itu kan sempat hilang, handphonenya ketika itu disita, Facebooknya hilang. Kemudian setelah diprotes ya, Facebooknya kembali, tapi isinya hilang. Kalau sudah menyangkut mau lakukan imaging terhadap sebuah handphone atau memeriksa forensik atau membuka password dan sebagainya, biasanya mereka menyerahkan kepada cybercrime di Mabes Polri. Ya, apalagi tahun 2016 ya, gitu 8 tahun yang lalu. Jadi kalau ada 4 berarti kan 4 lagi DPO-nya. Andika, Andi, Dani, Peggy alias Peron. Ketika di dalam berkas ada deskripsi tentang komunikasi pihak-pihak tertentu, ya, tapi tidak ada maka itu harus disertakan screenshotnya. Ya, atau harus. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bank Eksnapi Diskursusnet. Saya ditemani oleh seorang psikolog forensik, Mas Reza Indragiri Amril. Silakan Mas. Assalamualaikum. Boleh kan mantan Eksnapi? Boleh. Udah taubatan nasuha. Mas, Ya. kita akan coba kembali lagi menyoal kasus Vina dan Eki di Cirebon sana. Setelah kita pulang dari Cirebon, sekarang kita aktifin lagi. Kasusnya memang udah lebih maju karena Hakim Tunggal Sidang Pra-Peradilan sudah memutus bahwa penetapan tersangka oleh polisi terhadap Peggy Setiawan dinilai sebagai tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Tunggal juga sudah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tapi apakah kemudian kasusnya berhenti? Saya juga nggak yakin. Siapa tahu polisi punya cara-cara baru untuk kembali menersangkakan Peggy dengan alat bukti baru. Walaupun ada azas hukum begini, seseorang tidak boleh diproses hukum untuk dua kali. Apakah itu juga berlaku? Artinya pra-peradilan masuk dalam hitungan itu? Ya, itu biar sarjana hukum lah yang punya perspektif tentang itu. Nah, ngomong soal alat bukti tadi, itu yang sebenarnya kita coba pengen ingatkan lagi ke publik bahwa ini penting banget soal alat hukum. Kan? Makanya yang kita hadirkan di sini narasumbernya juga sangat paham tentang persoalan itu, digital forensik terutama. Tapi Sobat TN, sebelum itu semua kita berangkat ke sana, silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selebihnya, silakan sangat dianjurkan untuk Sobat TN like, comment, and share video ini. Sobat TN, Mas Reza, saya mau kenalkan narasumber yang sekarang. Di depan saya ada Pak Ahmad Soleh. Beliau adalah salah satu dari penasihat hukum keluarga Vina. Dari Cirebon, Pak ya? Iya. Senang dong ya? Alhamdulillah. Senang apa dulu ini? Satu lagi sebelahnya, Mas Roy Suryo. Ya, ini beda tipis ini. Telematika. Narasumber dengan narapidana beda. Duduknya aja yang beda. Di sini masih narasumber. Jangan sampai lah kita masuk ke sana. Agak-agak gimana gitu. Soalnya di kasus Vina ada 7 loh. Bener. Yang seumur hidup. Kalau nggak ada perubahan, ya itu kan sama juga menunggu aja di dalam sana gitu kan. Luar biasa. Jadi kita berangkat ya Mas ya? Silakan. Ya kan, tentang kasus Vina kita coba dari sisi digital forensiknya kita coba. Bahwa alat bukti itu selama ini yang kita sebut-sebut, yang media sebut-sebut juga, itu kan memang nggak lepas dari rekaman CCTV, ya kan? Mungkin sidik jari, atau di sperma yang ada di Vina yang nggak ada uji DNA-nya, jadi nggak ketahuan itu punya siapa gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Reza nih sebagai pakar forensik, psikologi forensik, ada nggak sih bukti-bukti lain yang secara saintifik harusnya juga dibahas yang mungkin media-media agak luput atau ini? Saya terus terang punya kepentingan ke Mas Roy ya di obrolan kita hari ini. Ini karena di berkas itu saya baca, ternyata ada lalu lintas komunikasi antar pihak itu. Komunikasi yang sudah dikemas sedemikian rupa menjadi bahasa berkas hukum.
Saya bayangkan, tolong saya dikoreksi nih Mas Roy. Ya. Pihak kepolisian bisa membuat pemberkasan tentang komunikasi antar pihak. Ya. Itu berangkat dari mana? Itu berangkat dari barang bukti yang berhasil disita. Kalau misalnya Atau dari waktu itu kalau melakukan intersepsi. Jadi ada dua hal yang mungkin dilakukan. Dia melakukan intersepsi. Intersepsi itu tanpa menyentuh barang buktinya. dia itu siapa? Polisi melakukan intersepsi. Jadi misalnya kita lagi di TO, tapi kita harus di TO dulu. Ya, makanya yang pertama ini bisa diabaikan nanti. Karena kan kalau ini di TO dulu, misalnya dia adalah calon tersangka koruptor, dia di TO dulu, Pak Reza dan saya di TO dulu, kemudian kita di intercept nomornya, nah itu bisa muncul kayak KPK melakukan sesuatu. Tapi kalau ini kan peristiwanya kan terjadi duluan sebelum diusut kan? Dan mereka juga relatif orang biasa lah ya. Betul. Jadi kan saya agak kecil kemungkinan mereka melakukan intersepsi. Intersepsi itu disadap, istilah penyadapan. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah para tersangka yang akhirnya sekarang menjadi terpidana itu sempat kemudian handphonenya disita. Korban juga mungkin. Korban juga disita dari handphone korban gitu. Cukup disita. Nah, dari disita itu ada proses namanya imaging. Imaging itu dari handphone, kemudian dia dimasukkan sebuah kabel data, kemudian dia di-copy seluruhnya, diambil data-data, termasuk data di hardware-nya, software-nya, aplikasinya, sampai isinya juga muncul semua. Ini kita bicara tahun 2016 Mas. Oh, sudah Kalau ada. gitu sudah ada. Sudah ada. Saya melakukan itu juga sudah tahun 2000-an 10 udah ada. Udah melakukan kayak gitu, dan teknologi itu udah ada sejak zaman handphone kita masih komunikasinya masih berupa SMS, short message services, atau bahkan sempat waktu itu agak naik yaitu yang namanya BlackBerry ada BBM, BlackBerry Messenger, sampai WhatsApp atau Telegram atau alat jenis yang lainnya, itu semua bisa di image tadi, kemudian pakai software, dan software itu kemudian nanti di situ muncul percakapan antar satu pihak atau dua pihak. Kalau ada WA ya di sini muncul WA dari sisi satu, dari ya kedua, tiga, di sini juga dicocokkan, di cross check. Saya dalam ini dulu Mas Insan ya. Boleh. Ya. Kalau selentingan orang mengatakan, oh jangan pakai WhatsApp, pakai Telegram nggak bisa di-endorse oleh siapapun. Betul tidak itu? Betul ketika intersepsi. Betul. Intersepsi itu memang tadi itu. Ya, WhatsApp pun juga sebenarnya agak susah karena ada yang prinsipnya encryption end to end kan gitu. Tapi kalau handphonenya sudah dipegang, aplikasinya masih ada di dalam, ya tetap bisa dibuka walaupun ada password sekalipun. Lah, password kan ya gampang, bisa diretas, dibuka kan juga bisa. Apalagi kalau passwordnya cuma pakai admin 1 2 3 4. Oh, itu kayak PDN ya. Bodoh banget ya itu admin. Kayak gitu. Tapi artinya kembali ke sini, apapun yang ada di handphone ya, selama dia kemudian sudah dilakukan aliran imaging itu, ya itu bisa dibuka, kemudian dia bisa di-decrypt semua, muncul semua. Dari situ data tentang apa saja yang kalau bisa kita bikin kategorisasi, data tentang apa saja itu. Setelah disedot sedemikian rupa, apa saja? Apa sih sebenarnya yang Mas pakai? Jangan pakai istilah disedot lah, apa istilahnya ya? Di image, memang namanya di image. Istilahnya di image. Namanya di image. Setelah di image akan didapat copy ya Mas ya? Bukan. Kalau di copy itu hanya di layer satu. Image itu seluruhnya diambil seluruhnya. Jadi ibaratnya ke tempat komputer yang digunakan oleh orang yang meriksa ini, itu dia kayak menjalankan handphonenya. Persis sama. Jadi kalau di copy, ini harus pakai aplikasi lain untuk buka lagi. Nanti datanya berubah. Tidak bisa jadi alat bukti. Saya mundur nih Mas Roy. Ya. Pak Soleh, saya mundur nih. Kenapa saya tertarik bicara soal bukti komunikasi via gawai? Satu, Polda Jabar itu kan menyebut Peggy Setiawan sebagai orang yang mengotaki pembunuhan berencana. Wah, bener loh, pas preskon itu yang dilakukan, ya kan? Bukannya pelaku, mengotaki pembunuhan berencana. Jadi mastermind itu dia. Sekarang kita bayangkan, Mas Roy, Pak Soleh, pembunuhan berencana, aktor intelektual gitu. Kemudian ada aktor intelektual yang mengorkestrasi itu. Saya cukup yakin dalam situasi sedemikian rupa, orang-orang yang terlibat di dalamnya pasti komunikasi. Pasti komunikasi via handphone. Koordinasi kan? Pembunuhan berencana. Target operasi kalau. Nah, itu kan alasan pertama. Kenapa kok saya jadi tertarik ya? Ingin tahu betul nggak sih antar pelaku, kalau disebut pelaku, antar terpidana ini melakukan komunikasi, satu. Yang kedua, dengan tanpa mengurangi rasa kesedihan saya setiap kali berbincang tentang almarhum Eki dan almarhumah Vina,
Saya bayangkan mereka ini adalah remaja yang ceria, yang punya teman banyak, yang mungkin juga sedang jalan-jalan. Nah, untuk melakukan itu semua pun hampir bisa dipastikan pasti mereka komunikasi. Antara Eki dengan Vina, antara Vina dengan teman-temannya. Malah dibilang mereka pacaran gitu kan pasti. Antara Eki mungkin juga dengan orang tuanya, pamit segala macam. Nah, kalau kemudian berangkat dari asumsi itu bahwa antar terpidana dan korban juga melakukan komunikasi, maka di mana gerangan bukti komunikasi itu? Karena boleh jadi di situ memberikan petunjuk kepada kita. Betul. Nah, posisi keberadaan mereka lah paling tidak. Ya, gini, bukti komunikasi itu bisa sangat terbatas, tapi bisa sangat berlebihan. Contoh sangat berlebihan, mohon maaf, kalau kita lihat pada kasus Pak Af ini. Pada kasus, maaf ini, AA, Antasari Azhar. Antasari Azhar. Ini contoh berlebihan. Contoh berlebihan, karena kemudian yang diungkap sampai ke persidangan kan komunikasi yang nggak ada hubungannya. Yang privat-privat. Yang privat-privat itu. Nah, jadi itulah hasil dari image juga bisa kayak gitu. Jadi artinya harus ada kayak gitu. Nah, dalam kasus ini, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya ikuti, yang sempat muncul dan menjadi konsumsi publik adalah ketika waktu itu Facebooknya dari Peggy, itu kan kemudian sempat beredar luas. Yang dia menceritakan dia berangkat ke Bandung, sampai di sana dia. Jadi itu tanggal-tanggal itu ada. Yang lucu adalah ketika kemudian Facebook itu kan sempat hilang. Handphonenya ketika itu disita, Facebooknya hilang. Kemudian setelah diprotes, ya Facebooknya kembali, tapi isinya hilang. Nah ini kan berarti terjadi pengerusakan terhadap. Ya kalau tadinya ada bukti, ada, ya kemudian tiba-tiba buktinya sudah nggak ada, atau berubah, bisa dimungkinkan gitu. Cuman kan sekarang masalahnya adalah bukti yang ada itu sebenarnya apa? Itu bisa berdebat lagi nanti. Misalnya penyidik juga bilang, buktinya apa? Kalau hanya screenshot itu bukan alat bukti. Itu gimana dong? Nah ya ini memang repotnya gitu loh. Itu kan yang tim lawyernya Peggy ke Jakarta, Barreskrim atau Propam melaporkan itu kan? Melaporkan itu karena mereka berdasarkan screenshot. Nah screenshot terus terang saja, Mas Reza, screenshot itu kalau dalam Undang-Undang ITE di pasal 5 ayat 1 memang tidak cukup kuat kalau hanya screenshot saja. Harus ada bukti forensik yang dari handphone yang bersangkutan dan itu yang pegang cuman penyidik. Nah, ini memang masalahnya di situ. Terus terang saja. Sekarang ke Pak Soleh sebentar. Tentang ini juga. Oh iya, silakan. Saya itu dilanjut lagi. Ya. Pak Soleh pasti sudah ini ya tadi menyimak angle yang barusan tuh tentang bukti dari digital forensik. Kalau dari korban almarhumah Vina, kan kabar-kabarnya handphonenya juga diambil sama polisi. Itu gimana ceritanya waktu itu? Ya, jadi menurut dari klien kami, keluarganya, artinya setelah kejadian tersebut, itu kan disuruh mengambil handphone dan ini kan. Berapa hari setelah kejadian di Satu hari lah. Satu hari. Keluarganya juga diambilin? Bukan. Iya, keluarganya yang suruh ngambil handphone. Oh, keluarganya. Pada itu, handphonenya almarhumah Vina diambil polisi. Iya, bukan keluarganya diambilin semua. Bukan, keluarganya. Kadang-kadang gitu juga. Baik juga. Iya, padahal kan sebenarnya bisa agak elit lah. Pakai nyadap dulu, nggak usah ngambil. Kan ada gitu. Lanjut. Iya. Data berlebihan. Iya. Jadi handphonenya diambil. Pada itu kan belum terjadi atau belum tahu ya, karena tahunya memang laka kan. Pada itu kan tahunya laka. Setelah diambil, keluarga agak merasa janggal, kok handphonenya masih utuh seperti itu. Padahal kecelakaan lalu lintasnya begitu hebat. Ya. Harusnya handphone itu ya rusak ya, nggak seutuh itu, nggak semulus itu gitu ya. Tapi HP-nya masih utuh. Handphone dalam kondisi utuh. Setelah itu barulah muncullah yang kerasupan dan sehingga muncullah adanya terkait dengan pelaporan yang pertama itu yang dilakukan oleh Rudiana, bapaknya Eki. Isi handphonenya ada cerita apa dari penuturannya? Kalau isi handphonenya nggak ada isi yang ini sih, ancaman atau nggak ada. Ya komunikasi biasa saja sih kalau di handphone. Bisa dikatakan tidak ada ancaman, hanya ada komunikasi biasa. Itu tahunya dari mana? Ya kan, jadi ada adiknya itu, sepupunya yang bisa buka. Jadi dia buka-buka itu handphonenya. Tapi kan juga nggak tahu apakah itu masih data yang original atau udah. Iya, kita nggak tahu. Oprek sama yang sempat. Apa sudah dihapus atau kita nggak tahu ya. Yang jelas sempat dibuka setelah. Soalnya anggaplah hari ini, maaf nih, almarhumah meninggal dunia ya. Ya.
handphonenya baru diambil oleh pihak kepolisian. Ini Polres Tajur. Iya, di Polsek dulu awalnya, di Polsek dulu ya. Diambilnya kapan? 1 hari. 1 hari setelah ditemukan itu. Iya. Handphone diminta oleh pihak Polsek. Iya, diambil maksudnya. Suruh mengambil. Jadi keluarga itu dihubungin suruh mengambil. Karena kan awalnya kan memang taunya laka. Sejak itu handphone itu terus-menerus berada dalam penguasaan keluarga. Iya, awal itu. Sampai sekarang. Sekarang sudah tidak ada, sudah hilang apa ya? Hilangnya di mana? Artinya sudah nggak ada sih, saya jawab sudah nggak ada. Jadi klien kami menyatakan sudah nggak ada HP-nya. Hilang atau gimana? Ya apa ya, sempat diminta oleh pihak kepolisian. Diminta, terus sampai sekarang saya infonya kalau udah lama ya, jadi dia nggak tahu Pak, lupa hilang atau apa ya, intinya seperti itulah. Yang pasti sekarang udah tidak di tangan keluarga almarhumah, tapi juga nggak pasti ada di polisi. Iya, nggak pasti juga. Gitu. Jadi cerita apa lagi dari sepupu yang Vina itu yang bisa membuka, masuk, baca-baca itu? Apalagi mungkin komunikasi Vina dengan Eki atau dengan teman-teman lain di geng motornya XTC? Ya kalau itu karena kondisinya memang informasi dari keluarga kan memang sudah sebagian udah hilang ya. Jadi kita belum tahu juga, keluarga belum tahu juga. Sebagian hilang, kok bisa tahu sebagian hilang tuh? Ya artinya kan memang udah kondisinya, mungkin kan kita nggak tahu. Iya. Jadi mungkin sebelumnya ada terus dihilangkan kan kita nggak tahu. Yang jelas pengakuan dari keluarga, dari klien kami artinya tidak. Ketika disita atau diambil oleh pihak berwajib, keluarga terima nggak bukti penyitaan atau apa, surat tanda bukti gitu? Ada nggak Mas? Oh saya belum cek. Karena apapun kalau tanpa itu, Mas Reza, bukti ilegal. Mirip dengan pengambilan motornya Peggy Setiawan. Ya, atau pada kasus kopi sianida gitu kan gitu. Tapi yang motor Peggy Setiawan, kalau saya baca waktu kemarin di sidang pra-peradilan, ada Profesor Suhandi Cahaya yang dari Universitas Jayabaya Bidana. Itu tidak masalah sepanjang surat dari pengadilan itu ada sampai 3 hari setelah itu. Jadi masih oke kalau menurut dia, kalau menurut si Profesor Suhandi. Asal jangan lebih dari 3 hari. Iya. Selama dalam 3 hari itu ada surat itu di polisi, ya dia bisa terima. Harus di backdate nggak suratnya? Nggak. Backdate. Coba deh, cek lagi deh pendapatnya Profesor Suhandi. Itu menarik juga karena dia seperti yang kali ini, seperti ya katakanlah menegasi umpan yang dilambungkan oleh tim kuasa hukumnya Peggy gitu. Dia bilang boleh kalau itu. Mas Roy, untuk mengimage sebuah handphone itu butuh berapa lama? Kalau berapa lamanya cepat, makin sekarang makin cepat karena sistem software dan hardware sekarang itu sudah beda jauh juga dengan dulu. Sekarang untuk satu handphone kan juga kapasitasnya makin lama makin besar kan memorinya. Jadi itu sebanding gitu. Kalau untuk mengimage ya kira-kira antara 4 jam sampai dengan sekitar itu. Kalau misalnya polisi polisi mau melakukan image itu masuk akal tidak dilakukan di level polsek? Polsek punya tidak teknologi? Polres pun mungkin tidak. Tahun 2016 loh ini. Makanya saya bilang nggak. Tahun segitu kemungkinan besar yang bisa melakukan adalah ya di Mabes Polri. Iya. Polda Jabar pun tidak mungkin. Polda Jabar nggak. Sekali lagi, tahun 2016 Polda Jabar tidak punya teknologi. Kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar tidak punya teknologi untuk meng-image handphone. Kalau sekedar membaca, membuka-buka mungkin bisa. Tapi biasanya kemudian kalau sudah menyangkut mau lakukan imaging terhadap sebuah handphone atau memeriksa forensik atau membuka password dan sebagainya, biasanya mereka menyerahkan kepada cybercrime di Mabes Polri. Ya. Apalagi tahun 2016 ya, gitu 8 tahun yang lalu gitu. Karena juga kemampuan dari peralatan, kemampuan dari tiap-tiap institusi kan juga berbeda-beda. Ada 2 handphone nih Mas Roy. Mas Roy komunikasi dengan saya. Karena kita komunikasi real time, maka kan waktunya sama ya. Betul. Tapi saya ngeset nih, handphone saya set jam 19. Misalnya. Sementara Mas Roy di set jam 21. Nggak masalah. Nggak masalah gimana? Karena dalam software itu nanti ada proses yang namanya sinkronisasi.
Jam yang dipakai adalah UTC, Universal Time Code. Apa itu? Nah, Universal Time Code itu jam internasional. Dulu waktu Indonesia itu +7 dari waktu. Jadi GMT ya itu? GMT ya, Greenwich Time. Tapi sekarang kan istilahnya lebih sering disebut UTC. Jadi jam yang ada di itu UTC. Jam yang ada di software itu UTC. Itu pun juga dulu yang saya sempat lakukan juga ketika melakukan sinkronisasi terhadap kasus pembegalan yang konon dituduhkan kepada seorang santri di Cikarang. Ada CCTV-nya, saya meriksa jadi ahli di sidang. Saya sinkronis dulu karena waktunya agak terlambat 6 menit dan setelah itu jadi ya selesai clear karena waktunya kemudian tersinkronisasi. Jadi ada pencocokannya. Nah, begitu pakai alat dimasukkan ke handphone. Kan dia pakai jam, pakai jam. Betul. Ya. Maka secara otomatis data yang muncul, data yang tersimpan di komputernya polisi katakanlah begitu, itu adalah UTC. Bukan jam masing-masing. Bukan. Makanya mau jam berapapun, di setting berapapun nggak masalah. Ya, makanya juga kalau ini sangat sederhana. Kalaupun kita pakai WA misalnya, tiba-tiba kita mau nakal, WA-nya kita ubah, pasti muncul komen gitu, data inaccurate atau dia akurat. Atau kalau misalnya kita setting waktunya tidak kita setting automatically ngikut setting jamnya operator, misalnya kita mau akal-akalin sendiri nggak bisa, tapi ada caranya ngakalin itu ada. Nanti di komputer yang sini bukan di handphonenya, gitu ada. Kalau mau merekayasa itu, yang bisa melakukan imaging itu hanya kepolisian. Ya. Masyarakat sipil? Nggak. Seperti Mas Roy? Terbatas. Artinya terbatas itu karena peralatan itu juga sangat sangat canggih dan kemudian bisa tapi ilegal nanti jadinya. Loh, kok ilegal? Ini kan butuh penetapan pengadilan untuk itu. Sebenarnya sih kalau terus terang ya kan nggak ketahuan juga handphone itu udah di-image atau enggak kan nggak ketahuan. Cuman kalau kemudian tiba-tiba bukti ini nanti mau digunakan untuk alat bukti, nah kan kalau yang melakukan orang-orang sipil kayak saya, ya itu kan bisa disebut nggak benar nanti gitu loh gitu. Ya harus dari institusi yang berwenang. Nah, institusi berwenang bisa nggak melakukan manipulasi itu? Pasti bisa dong. Pasti bisa. Institusi apapun itu lah. Ya, itu bahayanya terus terang. Karena apa? Karena gini. Saya tidak menuduh apakah yang melakukan itu kepolisian atau enggak ya. Tidak. Tapi artinya kalau seseorang yang berwenang melakukan itu, misalnya dia melakukan imaging dari sini, dipindahin semuanya ke satu tempat ya, sehingga dia di sini dilakukan rekayasa, dikembalikan lagi, plek sampai ke sini. Maka siapapun nanti ahli yang memeriksa ini pasti akan terjeblos kesalahan karena dianggap ini asli. Jadi nggak bisa menjangkau data yang origin yang. Nggak, karena gini ibaratnya kayak kita punya hard disk, ya kita punya hard disk. Memang ada program yang bisa melakukan recovery terhadap hard disk, unerase. Misalnya hard disknya 1 tera. Kalau 1 tera itu misalnya ada datanya 500 giga, kita copy, serot gitu. Kemudian kita rekayasa bla 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 bla, terus kita kembalikan plug ini. Kalau cara kita kembalikannya kita nggak ngerti teknis, ya orang akan bisa, ahli lain akan bisa mengembalikan data yang sebelumnya, bisa. Tapi kalau dia ngerti teknis, terus terang saja tak bilangin, yang 1 tera ini dihantam dulu, timpa dulu dengan data 1 tera, blek, sehingga full dia. Nah, terus diiris lagi, jadi irisnya kan udah 2 kali data yang dan kemudian ini baru ditimpakan lagi, ya udah nggak akan ketemu yang tadi, yang ketemu yang lama. Kalau institusi berwenang ternyata secara tidak bertanggung jawab melakukan manipulasi, ya tetap saja dong itu undisputable dong. Ya, tapi nggak akan bisa di-challenge dong. Itulah susahnya, terus terang saja. Saya, mohon maaf ini saya ceritakan kasus yang lama, tapi ini fakta terjadi, mungkin belum banyak orang yang tahu. Ketika kasus pembunuhan Munir, aktivis, ya. Mas Munir tahun 2004, ya. 2004. Mas Munir dieksekusi dalam perjalanan dari Singapura setelah transit ke Belanda. Amsterdam. Sang eksekutornya sudah meninggal. Ya. Eksekutornya sudah meninggal? Iya kan, ya semua orang tahu lah gitu. Pura-pura nggak tahu aja, ya gitu. Harus di-image dulu. Ya, gitu. Tapi eksekutornya nggak cuma 1, banyak di pesawat itu banyak. Dalam pesawat itu ada sejumlah eksekutor. Banyak, karena kan ada lah kalau kita buka tempat duduk di pesawat kan ada yang suami istri duduknya terpisah, ada yang di eksekutif, ada yang di sini, ada di kiri kanan. Oke. Nah, terus menariknya begini. Ini eksekutor yang ex-pilot itu. Yes. Ya kan udah meninggal tuh ya Preli. Nah gitu. Ya, salah satunya ya yang disebut-sebut ya gitu. Nah, kemudian ketika Mas Munir ini wafat di atas, kemudian sampai di Belanda. Istrinya, Mbak Suci, kan menjemput di sono.
Ya, Mbak Suci pesan kepada saya, Mas nanti handphonenya tak pegang, nanti yang meriksa Mas Roy ya. Oke. Ya waktu itu. Jadi ini belum banyak yang ngerti. Ya, kemudian setelah dari sono, beliau terima handphone itu. Kemudian tidak dipegang siapa-siapa. Ketika di Indonesia, orang pertama yang langsung dikasih handphone itu saya. Ya. Terus kita bawa ke Cikini, satu tempat di Cikini. Ya. Disitulah saya buka di depan beliau. Pakai peralatan waktu itu. Peralatan Mas Roy sendiri? Saya sendiri. Ya, karena waktu itu masih komunikator. Tapi kalau pakai logika Mas Roy tadi, nggak bermutu dong ini. Kerja Mas Roy ini nggak bermutu dong? Ya memang, cuman kan yang minta keluarga. Istri langsung minta dan saya hanya sebagai second opinion. Iya. Karena sekali lagi kalau pakai logika Mas Roy, satu-satunya pihak yang berkewenangan institusi kepolisian. Nah, iya, memang. Tapi karena ini istri, kemudian dia hanya legal opinion aja, Tapi apa yang terjadi, Mas? Handphone itu begitu sudah saya terima, kosong. Berarti? Yes, ada yang mengajarkan handphone otoritas Belanda? Bukan. Siapapun yang mungkin berada dalam pesawat itu. Oh, berarti kemungkinan dikosongkan di pesawat? Iya. Oh, begitu. Luar biasa kan? Tadi saya nggak sampai pikiran saya itu. Iya. Saya sangka kalaupun dikosongkan, itu otoritas Belanda. Enggak. Mbak Suci kaget juga lihat kan. Mbak, ini loh faktanya, kosong. Dan yang masuk adalah sudah pesan-pesan duka cita semuanya. Udah turut berduka cita, Mas, selamat jalan, Pak, berjuang di sana. Udah itu. Tapi sebelumnya nggak ada semua. Kan hebat berarti. Berarti peralatan perangkat untuk mengoprek itu sebegitu portable-nya ya? Ya, waktu itu. Karena saya pun bisa punya. Untuk mengejar buronan yang mantan presiden pun waktu itu kan polisi juga sama saya dulu waktu itu kan masih sederhana. Cuman kan sekarang makin canggih dan saya sempat ada di politik. Jadi saya sudah saya udah nggak update lagi selama lebih dari 15 tahun sehingga ya apa yang saya miliki peralatannya adalah terbatas ketika pada zaman dulu kan masih SMS, masih pakai communicator, handphone mereknya juga masih terbatas. Jadi kita investasi peralatan untuk melakukan itu nggak banyak, Mas gitu. Kalau sekarang kan handphone banyak banget. Tapi toko handphone kadang-kadang juga menyediakan peralatan kayak gitu kalau dia mau ngoprek itu. Pas sebentar ya. Ya. Nyambung yang tadi itu. Ya. Tentang data-data katakanlah di handphonenya almarhumah, gitu kan. Di tim penasihat hukum, di tim itu kan banyak tuh timnya. Apa nggak ada katakanlah melihat itu data-data di handphonenya Vina sebegitu pentingnya. Jadi ketika ada saksi ngomong ini, saksi B ngomong ini, siapa tahu itu berbeda dengan kalau benar-benar di handphone itu ada materinya tentang itu. Misalnya ketemuan sama Eki jam berapa di mana gitu kan. Kan ada juga sekali saksi email yang cerita yang dia ketemu Eki di mana pengakuan si saksi-saksi itu Liga Akbar misalnya kan, yang kemudian mencabut keterangannya yang tadinya dibilang di BAP dia di depan SMA 11 ya, yang tempat nongkrongnya anak-anak yang disebut sebagai tersangka pelaku, tapi kan kemudian dicabut tuh kesaksiannya bahwa dia bilang terakhir ketemu Eki dan Vina kalau nggak salah ya, itu di depan SMA 4 yang beberapa kilometer dari tempat yang disebut-sebut di BAP. Nah itu nggak seperti buka-buka untuk katakanlah bisa mendinai kalau saksian siapa-siapa yang mungkin beda sama yang ditemukan di dalam handphonenya almarhumah. Yang jadi masalah handphonenya sudah nggak ada, Pak. Handphonenya saya beberapa kali ke rumahnya pun sudah nggak ada handphonenya. Seperti itu. Terus kalau data di polisi gitu, misalnya udah di polisi, di penguasaan polisi, nggak bisa diakses sama sekali, Mas ya? Oleh siapa? Kalau oleh polisi nggak bisa kan? Ya bukan soal polisi. Kalau misalnya ini dari keluarga, kalau keluarga korban kan, minta itu atas nama makanya yang dilakukan oleh Mbak Suci dulu adalah sebelum data itu diserahkan ke kepolisian, pengennya kita backup dulu waktu itu. Bagaimana? Ulang mas. Sebelum diserahkan ke kepolisian di sini, data itu kita backup dulu. Jadi supaya kita punya. Ini kan sebetulnya bisa jadi ujangan untuk awam kan ya. Maaf kata. Sebelum berurusan dengan hukum, saya nggak bicara lembaga ya. Sebelum berurusan dengan hukum, gawai yang kita punya ini sebaiknya diapakan dulu? Kita backup. Itu dulu. sah. Itu kan milik kita pribadi. Ibaratnya saya waktu itu melakukan apa yang dilakukan oleh istri korban. Tapi misalnya begini, ini sudah saya backup nih ya. Terus instansi berwenang ngambil handphone saya. Iya, terus merekayasa. Terus saya adu diuji di pengadilan. Iya.
ya hakim serta-merta akan lebih condong percaya pada hasil kerja polisi dong, Mas. Betul. Atau lembaga penegakan Gini, hukum apapun. cuman kan waktu saya backup itu, Ya. saya kan juga tidak bodoh-bodoh amat. Kita kan bikin berita acara juga. Gitu. Itu gunanya nanti untuk lawyer. Nanti biar lawyer yang beradu. Saya kan orang independen waktu itu. Iya. Ya diminta oleh keluarga. Boleh. Gitu loh. Dan kemudian apa yang saya lakukan itu juga sah. Gitu karena apa kita bikin kita bikin notarialnya gitu, jadi disahkan oleh semua berita acara pengkopian, berita acara perekaman gitu lah. So, kita harus berpikir begitu. Nah, kembali ke titik nol. Ya. Saya komunikasi ini dengan penasihat hukum ya, penasihat hukum terpidana. Saya tanya dong, Pak atau Bu, waktu di persidangan diperlihatkan tidak tuh rincian komunikasi itu? Ya, sekali lagi, karena di berkas ada kalimat-kalimat bahwa antar pihak itu berkomunikasi, maka saya mencoba mencari data-datanya kan gitu ya. Karena yang di berkas kan hasil tafsiran nih. Betul Mas ya? Iya. Yang di berkas kan hasil tafsiran sebuah perbincangan kan? Tapi nggak boleh berkas harusnya yang di berkas itu bentuknya adalah screenshot. Bentuknya harus screenshot. Iya, kalau itu dari WA, ya screenshot ya WA ditampilkan. Kalau SMS? Kalau SMS ya screenshotnya SMS ditampilkan. Nggak boleh kemudian diketik lagi. Menjadi kalimat gitu Nggak boleh. Harus tetap ada barang bukti, harus ada. Jam sekian Roy Suryo berkirim SMS ke Ahmad Soleh. Oke. Isinya begini. Dideskripsikan boleh. Dideskripsikan boleh. Diketik dalam bagian dari pertanyaan kan ada apakah ada bukti. Tapi kan tetap harus ada alat buktinya. Dan alat bukti itu berupa screenshot dari yang bersangkutan. Itu baru benar. Itu yang benar begitu. Kalau nggak ada itu nggak benar. Iyalah, saya selalu memberikan kesaksian ahli. Selalu harus menyampaikan itu. Kalau kita melakukan imaging. Yang Mas Roy katakan ini berpotensi menjadi novum loh ini Mas. Loh iya. Benar loh. Harus. Berpotensi menjadi novum. Harus ada screenshotnya. Misalnya seseorang juga ya. Sekarang kan misalnya gini. Ada seseorang lagi melaporkan sesuatu. Oh itu pencemaran nama baik. Kan nggak bisa kita pencemaran baik nggak ada buktinya. Harus ada screenshotnya. Dan bukan hanya screenshot, Mas. Nanti ke polisi harus juga melihat apakah benar screenshot itu sesuai dengan forensik yang sudah direkam dari handphonenya. Kalau dari handphonenya ternyata nggak ada, screenshotnya kan bisa juga rekayasa. Iya. Kan orang bisa pakai Photoshop lah direkayasa, gini-gini tambah-tambelin gambar. Saat lalu saya semangat ini dengan ceritanya. Iya. Sesaat kemudian saya patah semangat jadi. Kenapa? Handphone sudah hilang. Itu dia. Sayangnya itu. Data penting banget hilang. Kayak Indonesia aja data hilang santai-santai aja. Ya, data sekian petabyte hilang ya santai. Makanya saya tanya, masih mungkin nggak hari-hari ini ketemu gitu ya? Datang ke polisi untuk minta data itu, data mentahnya itu, raw materialnya itu, raw datanya itu. Iya. Kalau memang yakin itu ada di tangan aparat, satu kan aparat kan harus memberikan waktu dulu bukti penyitaan, ya kan? Nggak boleh dong nyita gitu aja. Gitu. Dan kalau ada, wah itu benar, diminta lagi. Ini kan tidak hanya berlaku untuk almarhumah Vina kan? Iya. Tapi ke-8 orang terpidana, kalau gawai mereka juga disita, mereka harus diberikan waktu penyitaan itu surat penyitaan. Dan kemudian setelah itu diminta lagi. Kemudian kan. Tapi kan kalau memang bisa nih gini, ternyata keputusan pengadilan ketika di sidang itu kan sudah inkrah kan? Ya, biasanya di situ ada barang yang disita apa, handphone nomor sekian, mereknya apa, serial number sekian, disita untuk negara. Nah itu akan jadi agak persoalan lagi gimana cara ngambilnya. Gitu. Kecuali bebas, kecuali sudah bebas, ya sudah bebas boleh diminta. Tapi masalahnya juga apakah handphone itu masih bisa on lagi, masih bisa normal lagi? Karena satu sudah sekian tahun nggak dihidupkan, ya tahu gitu. Terus kemudian kalau rusak ya bisa aja orang yang bilang ya nggak tahu udah rusak kok gitu, bisa jadi. Ya tahu tiba-tiba CD-nya sudah ngeblank, udah nggak ada lagi gambarnya, dinyalain sudah putih gitu, dirusak juga bisa. Mas Roy, berarti sekali lagi nih saya butuh penegasan. Ketika di dalam berkas ada deskripsi tentang komunikasi pihak-pihak tertentu, tapi tidak ada, maka itu harus disertakan screenshotnya. Ya, atau harus karena saya menjelaskan ini berdasarkan kebiasaan dan hukum yang berlaku kalau saya bikin BAP atau kita dibikinkan BAP. Kalau bukan screenshot adalah rincian yang imaging itu tadi. Ya itu dari rincian imaging itu. Rincian pakai jam apa tadi namanya? UTC. UTC. Ya, karena gini, ada dua nanti.
screenshot itu, terus rincian imaging itu nanti akan berupa panjang, agak tebal biasanya. Itu membongkar semua isi handphone. Factory apa, manufacturer apa, software apa, itu nggak ada, Mas. Lah itu berarti nggak sah. Di berkas saya lihat nggak ada. Ada tuh tebal biasanya, dan itu pun ya Mas, itu pun nanti pun kalau di sidang harus dibaca oleh forensik ahlinya ini bener nggak gitu. Itu ada. Jadi kayak kalau kita ibaratnya gini supaya gampang, ibaratnya kalau kita masukkan alat detektor atau apa ke mobil gitu, muncul tuh nama pabriknya apa-apa, keluar bla bla bla, itu ada di handphone semua. Terus semua softwarenya pun keluar semua, Telegram, WhatsApp apa gitu keluar di situ. Itu nama dokumennya apa? Nama analisis forensik. Digital forensik. Analisis digital forensik. Iya, dari handphone. Harus ada. Kalau nggak ada, ya abal-abal. Harus ada, Mas. Itu secara detail yang baca ahli, yang bisa dibaca oleh penyidik atau awal atau nanti di sidang adalah screenshot tadi. Nah, dari situ baru diterjemahkan menjadi kalimat-kalimat. Itu untuk setelah hukum kan. Kalau image ini kan, kalau capture kan nggak bunyi secara hukum, Mas. Iya kan. Tapi secara hukum ini nggak bunyi secara teknis. Jadi 3 ini harus ada. Setelah teknis ada lengkap gitu. Di situ pun ada kalimatnya. Tapi harus dibaca dengan detail betul, karena kalimat di situ jadi satu dengan kalimat misalnya tanggal sekian sen misalnya ya, Vina misalnya namanya di situ pun namanya bukan tentu Vina. Kan kadang-kadang kan nama diri pribadinya beda itu apa gitu. Tapi nomornya pasti sama dong. Nomornya pasti sama plus 62 pasal. Dari situ nanti ada panjang dan itu gandengan semua. Nah, dari sini kalau dibaca pakai biasa yang kita lihat di handphone, screen capture. Screen capture juga nanti isinya juga screen capture kan, artinya tidak bisa diterjemahkan jadi kalimat yang ada. Nah, baru penyidik menerjemahkan jadi kalimat. 3 ini serangkaian. Dalam bahasa yang paranoid, saya bisa bilang begini dong, Mas. Kalau saya berurusan dengan hukum, jangan kasih handphone saya ke instansi penegakan hukum dong. Kalau saya paranoid loh. Karena pasti terbuka semua nanti. Iya. Kalau buka semua fair-fairan, mungkin masih lumayan. Iya. Tapi yang saya khawatir yang Mas Roy ceritakan tadi itu loh. Bisa direkayasa. Dan rekayasa itu celakanya, ini saya bilang loh, saya nggak nakut-nakut. Celakanya digital forensiknya ini pun bisa berubah. Bisa diedit di sini. Nah, iya. Ya kalau pakai program yang di komputer, udah ini bisa. Oh ini nggak usah nih kalimat ini, dihilangin aja deh. Tambahin lagi. Loh, kan sama dengan yang terjadi, maaf ini. Sama yang terjadi pada Facebook. Ya kan, seorang yang katanya Facebooknya waktu dia datang ke Bandung, kemudian apa setelah dikembalikan nggak ada. Analoginya. Jadi seolah-olah ini mendukung anggapan dari otoritas penegakan hukum bahwa sudah terjadi ini, terjadi itu gitu ya. Iya. Itu melanggar kode etik loh, Mas, kalau terjadi. Bukan hanya melanggar kode etik, melanggar hukum. Ironis banget loh. Iya, kode etik teknikal ya. Sebentar. Ini saya mau serius nih. Iya. Terjadi. Tadi serius ya. Enggak, kok saya itu suasana batin saya suasana ketakutan saat ini. Iya. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap bilangnya itu ya. Hukum itu sendiri loh. Iya. Hukum kan semestinya memunculkan perasaan tentram dong dalam hati saya. Iya. Tapi yang Mas Roy ceritakan ini justru memunculkan ketakutan saya pada hukum. Hukum itu seolah tidak lagi menentramkan hidup saya. Sayangnya itu, Mas. Enggak, saya harus bilang apa adanya. Sayangnya itu dan rekayasa ini sudah sering terjadi. Sering, Mas. Iya, misalnya dulu ada kasus chat yang katanya chat mesum seorang tokoh agama. Ya, gitu. Saya nggak nyebut siapa ya, banyak ketawa. Ya, asli nggak tuh, Mas? Nah, tidak asli. Kalau saya bilang susah dikatakan asli ada, karena handphone yang di sebelumnya itu kan itu sudah sempat disita. Kan pelaku yang ada di situ yang disebut-sebut itu kan sempat kemudian aktif di sebuah aktivis organisasi. Terus dia sempat digerebek, handphonenya disita. Habis itu dikembalikan, ya kan? Nah, kan dikembalikan dan di situ udah tambah-tambahin, siapa yang ngerti? Siapa celakanya saya bilang. Siapapun ahlinya, mau dia seahli apapun, kalau baca yang sudah tidak steril ini, ya udah hasilnya tetap nggak steril nanti. Hakim gimana, Mas? Punya kekritisan sampai ke situ nggak, Mas? Waduh, susah. Hakim nggak mungkin. Hakim tuh ya dia yang menilai apa keterangan ketika di persidangan. Sama seperti kasus di Cikarang tadi ya. Saya waktu itu membaca CCTV yang dimana santrinya tuh kelihatan dia pulang jam 10 malam, tidur jam 3 pagi ya. Padahal kan kejadian jam 2 pagi. Terus saya ceritakan dengan LLB gini, dengan bukti gini, saya screenshot gini. Hakimnya waktu itu bilang gini,
wah ya susah ya kalau gini, saya Nah, mata awam nggak bisa lihat ini. Terus gimana? Ya, tapi terus saya bilang, ya yang mulia, karena itu diperlukan keterangan ahli untuk menjelaskan apakah keterangan ahli ini dipertimbangkan nanti hakim. Nah, Mas Roy sebagai ahli, bisakah menyimpulkan apakah apa tadi namanya analisa forensik ini? Ya, analisa forensik ini merupakan benar apa enggak? hasil rekayasa atau masih orisinal? Mas Roy bisa ceritakan itu? Terus terang itu adalah susah, terus terang. Karena apa? Karena kalau itu pernah disentuh oleh orang yang levelnya sama, ya dia bisa melakukan perubahan-perubahan di situ. Makanya saya harus tanya, ini pernah disentuh atau enggak? Dalam kasus almarhum Munir dulu, saya berani waktu itu karena yakin belum ada orang yang nyentuh selain Mbak Suci, gitu loh. Tapi Mbak Suci pun begitu serahkan. Ternyata udah disentuh kan? Apa? Ternyata udah disentuh ketika di pesawat. Iya, di pesawat malah. Iya, kan dahsyat. Dahsyat betul. Dahsyat. Iyalah dahsyat yang melakukannya. Sama. Ya tahu, semua orang tahu lah. Nggak usah bocor tipis lah, bocor besar lah. Kalau semua orang udah tahu, kenapa takut? Kenapa Mas? Kalau semua orang udah tahu, kenapa takut sebut? Nah, makanya kan semua orang udah tahu, nggak usah diberitahu dong. Mas Soleh, jadi maaf ya, ini pertanyaan yang saya yakin sebetulnya tidak enak lagi untuk diperbincangkan. Dengan perkembangan Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah sebagai tersangka. Dari pihak keluarga sebetulnya hitung-hitungan keluarga ini, Peggy Setiawan itu terlibat tidak sih dalam peristiwa tahun 2016? Ya. Hitung-hitungan awam loh ya. Hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan awam, memang kan keluarga kan memang awalnya memang tidak tahu pelaku-pelakunya. Oke. Munculnya nama Peggy, Andi, dan Dani kan di BAP dan putusan pengadilan. Betul. Jadi keluarga ya beracun kepada putusan pengadilan dan BAP tersebut. Nah, ya berarti begitu polisi jumpa pers mendatangkan ini loh yang namanya Peggy, salah satu nama DPO, apa perasaan keluarga saat itu? Lega dong? Iya, lega dong. Karena kan ada 3 DPO, ada 3 DPO dan sudah tertangkap 1 kan waktu itu kan seperti itu. Sehingga kalau sekarang tadi ya putusan tadi memang dikabulkan, berarti kan masih ada Peggy yang di luar itu. Ternyata bukan Peggy ini. Iya, karena di dalam BAP maupun di dalam putusan kan menyebutkan di situ Peggy turut serta. Ya, jadi masih ada 3 lagi, bahkan 4 lagi kan, yang belum masih ada PR-nya dari Polri. Baik keluarga yang notabene awam maupun Pak Ahmad Soleh yang notabene profesional di bidang hukum menilai 3 nama DPO itu mengada-ngada atau memang ada sih sebetulnya, Mas? Ada. Kalau menilainya ada, karena dengan namanya seperti itu. Iya, karena kembali lagi ya Pak Bang, artinya keluarga kan melihat dari putusan pengadilan dari BAP kan memang nama-nama itu ada turut serta. Iya, pertanyaan saya, munculnya 3 nama itu dalam putusan hakim. Iya. Itu kan kalau kita runut ke belakang kan pasti dari berkas kan, kepolisian, dari kepolisian ke kejaksaan ke pengadilan gitu. Munculnya nama 3 orang DPO itu memang sudah seharusnya, bukan hasil sebuah rekayasa. Sudah seharusnya. Berarti memang ada 3 orang berikutnya yang terlibat dalam peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya almarhumah dan almarhum. Iya, memang itu bukan 3 nama rekaan. Bukan nama 3 nama rekaan, memang ada nama-nama tersebut. Dan mereka adalah pelaku. Iya. Plus 8 orang terpidana. Iya, kalau 8 orang kan sudah menjalani. Iya, ini berbulan-bulan sejak film Vina beredar. Bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa tahun 2016. Iya. Per hari ini, Pak Soleh dan keluarga tetap memandang 8 orang itu, terpidana itu memang sudah seharusnya berada di dalam penjara sana. Iya. Plus 3 yang belum. Plus 3? Iya. Jadi total ada 11 orang yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga. Dan pemerkosaan, dan 8 diantaranya sudah ada dalam penjara. Pak Soleh, sekarang saya coba pengen balik lagi ke putusan pengadilan. Yang udah kita bisa baca di direktori putusan Mahkamah Agung segala macam. Online. Kan. Soal nama Peggy. Ya. Kan kalau di DPO cuma Peggy aja kan. Peggy alias Perong. Peggy alias Perong. Andi aja. Dani aja. Nggak ada tulisannya suku kata yang lain. Cuma satu nama itu kan.
di putusan pengadilan mungkin di split ya, terdakwa-terdakwanya. Saya sempat baca bahwa Peggy itu dan Saka Tatal tidak pernah melakukan perkosaan. Sama nggak referensi kita? Iya, kalau di putusan pengadilan saya baca kalau Peggy ada. Ada dua, Peggy, kan? iya ada dua. Peggy ikut kan? Ya. Di berkas satu kan disebut Peggy dan Saka Tatal yang tidak melakukan perkosaan terhadap Vina kan? Ya, berkas yang beda ya. Berkas yang beda. Tapi di berkas satu lagi Peggy melakukan. Nah, itu jadi yang benar yang mana? Menurut. Ya, kalau kita bicara yang benar, kita kan tidak sudah ingkrah ya. Semuanya putusan pengadilan. Kan dua-dua yang satu ini kan beda banget yang ini. Iya, itu yang melakukan. Jadi begini. Produk. Jadi pengadilan loh. ingkrah menurut Pak Soleh itu yang mana, Pak? Jadi begini Pak, semuanya sudah ada di sini. Iya. Jadi kalau kita lihat yang benar yang mana kan sama-sama putusan pengadilan. Jadi yang benar siapa? Konkret begini deh. Iya. Ini ada seorang Peggy ini. Ya. Menurut Pak Soleh, Peggy ini melakukan perkosaan atau tidak? Kalau Ada dua putusan yang berbeda isinya. Ya. Satu putusan mengatakan melakukan perkosaan, putusan yang lain mengatakan Tidak selain melakukan. itu Ya. tidak melakukan perkosaan. Ya. Menurut Pak Soleh berarti yang mana nih? Inkrah Peggy melakukan apa? ya Peggy melakukan pemerkosaan di sini kan? Berarti Jadi acuan yang Pak Soleh dipercaya itu. Ya, yang keyakinan saya itu. Tapi kalau si Saka kan memang masih waktu itu masih kecil kan, masih anak-anak. Kenapa Pak Soleh Nah. lebih percaya pada yang Peggy yang melakukan perkosaan juga? Poin bagus. Kenapa tidak percaya pada putusan yang satu lagi? Ya, sama-sama putusan pengadilan. Sama-sama putusan pengadilan. Jadi kalau pertanyaan itu kita Ya udah, itu karena saya baca saya penasaran kok media nggak ada yang mengangkat itu ya. Ya. Ada pertentangan putusan gitu yang Ini jelas sangat substansi. Ini kekhasan sorotan jurnalis senior. ya. Yang kedua tentang ketika dua korban itu, katakanlah dua orang itu sejoli itu Vina dan Eki sudah dipermak ya di jembatan Talun, di flyover jembatan Talun, sudah sekarat ya, katakanlah begitu, udah payah betul kondisinya kan. Terus di putusan pengadilan kan disebut-sebut itu kemudian cerita berlanjut dibawa ke TKP baru di belakang showroom. Dan di situ kemudian dilakukan siksaan itu dilanjutkan, bahkan Vina diruda paksa di situ. Nah, yang menarik buat saya ketika Peggy yang kata polisi Peron itu ditangkap dan kemudian rilis ke publik, ke media, membawa dua korban yang udah lunglai seperti itu dalam satu motor. Benar kan? Iya. Di depannya itu si Eki yang udah sekarat, terus baru yang nyetir motor, belakangnya Vina, terus kemudian yang udah sekarat juga, dan belakangnya lagi baru diapit sama temennya yang nyetir motor. Motornya si dua korban itu tetap diikutkan ke TKP baru, disetiri oleh salah satu temannya yang di gerombolan itu, berempat. Logika saya sih mengatakan ini susah banget bawa motor yang joknya itu terbatas panjangnya, 4 orang dengan 2 di antaranya udah nggak keruan. Belum kita ngomong pasti darah berceceran sepanjang jalan, itu jangan pasti dulu deh. Iya, pasti loh. Itu dari versi polisi ketika Kombes Jules Abraham Abbas itu publish ke media, ke publik waktu itu kan. Tapi saya balikan lagi ke putusan pengadilan, ya, bahwa di putusan pengadilan, koreksi saya kalau saya salah ya, dua korban yang udah lunglai sekarat itu dibawa dengan 2 sepeda motor, ya kan? Satu membawa Vina, satu membawa Eki. Terpisah. Kecuali kalau motornya itu motor kuno pakai slide span, pakai kereta sama biasa kan. Kalau susahnya mungkin jauh lebih mudah ketimbang yang berempat, membawa satu-satu. Tapi yang menarik buat saya, yang nyetir motor disebut namanya. Satu Andi, satu Dani. 2 DP yang kemudian dihilangkan sama polisi. Ini yang nyetir motor bawa korban itu siapa? Bener kan? Iya. Artinya tidak mungkin kan orang yang sudah terbayar tiba-tiba di situ kan? Apa hilang ke situ? Nggak mungkin. Pemahaman Pak Soleh dan tim gimana tuh kalau baca itu dua? Kalau pemahaman saya dan tim memang ada Dani dan Andi ini. Jadi sangat beralasan kalau dibilang polisi katakanlah sembarangan membuat 2 orang itu jadi fiktif. Harusnya ada. Karena yang bawa motor, yang bawa korban itu kan Dani kan. Nah itu gimana jadi kalau Mas Reza gimana baca itu? Ada 2 fakta-fakta itu baru aja yang tadi. Iya, kalau kita bicara fakta harus tunggal, Mas.
fakta hukum itu harus tunggal, lebih-lebih fakta hukum harus tunggal. Kalau kemudian terjadi versi yang beragam, majemuk, ini kan yang sejak awal kita diskusikan. Saya memberanikan menggunakan istilah bukan lagi police misconduct. Jadi persoalannya bukan hanya di tingkat kepolisian, tapi persoalan itu boleh jadi ada di seluruh lini penegakan hukum. Dalam mata rantai sistem peradilan pidana itu, kejanggalan demi kejanggalan, lubang demi lubang. Iya, kenapa bisa P21 di situ, ya kan? Nah, kalau memang ternyata kejanggalan demi kejanggalan, lubang demi lubang, kesimpang siuran demi kesimpang siuran itu berserak di seluruh lini penegakan hukum, maka bukan police misconduct yang saya pakai istilahnya, miscarriage of justice. Maaf kata, mantan Kabar Reskrim Susno Duaji mengatakan on ke hakim. On. Saya terus terang belum pernah sih menggunakan kata semenyakitkan itu. Ya karena kan begini, jaksa kan berkasnya dari kepolisian. Ya. Tapi kan begitu pun hakim juga berkasnya sama-sama juga. Ada keterangan begini, Pak Soleh. Inilah contoh ketika penegakan hukum terlalu kacamata kuda, memudahkan kerja mereka, udah berdasarkan berkas saja. Nah, itu. Padahal logika awam saya nih, mulai dari kejaksaan, lebih-lebih lagi di pengadilan, itu adalah proses untuk menguji. Jaksa kan ada jaksa peneliti juga. Nah, di polisi ada wasidik. Iya. Dari P19 menuju P21 kan ya harusnya itu clear. Apalagi kalau ada CCTV, katakan begitu. Cuman kan CCTV-nya juga nggak ada sampai sekarang. Itulah. Jadi Pak Soleh terus terang, kenapa tadi saya tanya bagaimana pandangan Pak Soleh tentang 8 orang terpidana itu? Tentu saya menghormati apapun jawaban Pak Soleh, tapi tadi saya menyangka berbulan-bulan setelah kita ngubek-ngubek kasus Cirebon, ada perubahan cara pandang nih. Paling tidak muncul skeptisisme. Keraguan-raguan, iya ya, benar nggak ya 8 orang itu melakukan tindakan sedemikian bejat terhadap almarhum dan almarhumah itu? Tapi nggak ya, tetap 100% yakin 8 orang itu memang sudah seharusnya ada dalam penjara? Ya. Oke, nggak apa-apa. Terus yang 3 orang itu jadi gimana? Ketika disebut ada 3 DPO, kan? Terus ada Peggy, ada Peggy yang ditangkap kemudian sama polisi. Hotman Paris sendiri yang bilang terang-terangan meragukan apakah Peggy ini pelaku, meragukan itu. Jadi beda kubu dengan tim kuasa hukum penasihat hukumnya Peggy, tapi satu pandangan. Sama-sama meragukan apakah Peggy-nya benar, seorang Peggy-nya benar dari ijazah KTP, tapi apakah dia pelaku itu yang juga diragukan oleh Hotman. Kan jelas. Dan sekarang putusan sidang pra-peradilan bilang ketersangkaannya Peggy itu batal dari hukum kan, nggak sah. Terus 2 orang ini, Andi Mardani, udah difiktifkan, udah dihapus oleh polisi. Jadi siapa lagi yang tapi disebut lagi di sidang pra-peradilan dimunculkan lagi 2 nama itu. Bingung kan? Makanya tiba-tiba muncul lagi, hidup lagi, bukan fiktif lagi. Nah, sekarang kan Pak Soleh dan tim penasihat prapernya kan hanya untuk 1 orang sebenarnya. Tapi dimunculkan. Saya nggak tahu di mana nih kejadian ini. Kan tim Pak Soleh, timnya Pak Hotman Paris itu kan sampai ke jajaran di bawah itu kan menuntut keadilan terhadap korban. Keluarga almarhumah dan juga Eki sebenarnya kan korban juga kan. Terus yaitu mempertanyakan betul-betul gigih mempertanyakan 3 orang itu DPO itu. Nah sekarang Peggy dia dibebaskan dan dilepaskan dari status tersangka. 2 ini hilang, udah nggak ada kabarnya. Terus jadi yang 3 orang lagi siapa yang apa cuma 8, cukup 8, tapi di putusan pengadilan ada 3 DPO loh. Ya, artinya kita tim Hotman ya tetap mengejar yang 3 DPO itu. Jadi ada 3 orang lagi yang sebenarnya benar-benar baru sosoknya dari yang Andi Dani udah dihilangkan sama si Peggy juga sekarang udah bukan. Bahkan kami kan memang seharusnya membuka namanya Andika itu, yang Andika kan di Polres sudah ada namanya. Atas nama Andika kan memang di penyidikan awal ada. Andika yang kemudian jadi agak jadi alias itu kan. Rivaldi itu ya. Iya kan? Rivaldi ya ininya. Aliasnya Rivaldi hilang. Sementara putusannya kan Rivaldi alias Ucil. Itu kan berarti nggak ada itu. Dihilangkan atau apa kita nggak tahu. Yang jelas Andika itu harus ada. Karena awalnya itu ada. Gitu. Jadi kalau ada 4 berarti kan 4 lagi DPO-nya. Andika, Andi, Dani, Peggy alias Perong. Kalau menurut Pak Soleh ini, apa sih penyebab 3 sampai 4 orang ini tidak kunjung berhasil ditangkap?
Ya kalau menurut saya mungkin yang pertama waktu ya. Mungkin sudah 8 tahun. Mungkin yang pertama itu. Enggak juga lah. Ya kan alasannya seperti itu. Iya. Ya publik kan seperti itu kalau alasannya emang selalu udah 8 tahun kan kayak gitu. Bahkan nggak harus nunggu 8 tahun kalau emang real ya. Iya. Ya itu. Jadi apa? Apa penyebab 3 sampai 4 orang itu tidak kunjung ditangkap tuh apa? Ya kita kurang tahu, Pak. Dari keluarga. Kalau mau ditangkap kan udah setahun 2 tahun udah selesai lah. Iya. Ya kan? Kalau mau ditangkap. Iya. Gitu. Ini Kalau kan mau ditangkap. Iya kan? Ada kasak kusuk lah biasa netizen bilang, oh ini untuk ngamanin pihak tertentu gitu. Ya kemungkinan seperti itu juga sih. Jadi puas nggak dengan sekarang sidang Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu menggugurkan status tersangka Peggy? Kalau kami dari pihak korban, kan jelas memang malah puas nggak puas. Artinya begini, kalau kami menilainya kan berarti pihak kepolisian yang terlalu cepat gitu loh. Kalau kebanyakan kita kalau sudah ditahan semua 3 orang ini kan puas kan, kita memang satu aja udah tadi ini kan dikabulkan kan permohonan gitu loh. Ini makin ruwet atau makin clear menurut Pak Soleh? Kalau menurut saya makin clear mungkin, Pak. Loh, apanya? Lah kan gini, Pak. Ya begini. Kan begini, Pak. Jadi begini. Ini kan ada kepolisian kemarin Polda ya bahwa 2 fiktif. Otomatis kan muncul 3 lagi. Iya. Kenapa sih terang? Ya karena 3 lagi, Pak. Jadi bukan 1 lagi. Iya. Karena itulah kembali lagi, Pak. Sesuai dengan putusan hakim. Ya. Maksud clear-nya adalah karena kembali ke clear-nya kembali itu. Clear-nya kan 3 orang. Tapi kalau sesuai putusan hakim, kalau kita baca berkas ya Mas, ya berkas, event itu berkas tahun 2016. Saya dulu ketika menjadi ahli dalam beberapa kasus yang lain, baik itu kasus 2004 tentang gambar-gambar yang tidak jelas ya, nggak jelas itu dalam kata tidak jelas etikanya ya, gitu, asusilanya ya, gitu. Kemudian CCTV itu selalu harus ada kok, yang namanya screenshot, yang namanya digital forensik analisis itu ada. Saya itu ingat maaf ya, saya barusan agak merasa geli karena bicara nggak jelas itu. Saya ingat nama Mas Roy ini mulai saya ingat ketika biasa lagi-lagi masalah kesusilaan di daerah Kuitang. Kuitang bukan ya? Raden Saleh ya? Iya. Wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Ya buktinya sebenarnya juga ada. Kan itu klisenya juga saya sudah sempat pegang. Asli klise. Atau palsu? Asli. Tapi asli bahwa beliau dijebak itu, ya. Oh itu dijebak? Dijebak. Jadi waktu itu seseorang menggunakan... Bagaimana seorang pakar telematika bisa mengatakan ini penjebakan? Dilihat dari kronologi film, waktu itu kan masih pakai film seluloid. Yeah. Film itu kan ada isi 12, isi 24, isi 36. Dia isi 12. Seorang yang beli film isi 12 itu pasti ada tujuannya. Itu tujuan untuk ketergesa-gesaan. Dan ketika kemudian itu beli, dan kemudian meskipun maaf, yang bersangkutan mungkin tidak bisa melihat lagi atau tidaknya. Tapi kan kalau dipotret dengan menggunakan flash kan pasti kaget. Gitu. Iya. Nah, jadi hanya itu, hanya satu foto itu aja. Yaitu TKP-nya di Hotel Raden, Mas. Nggak saya terusin nanti itu topik yang lain. Saya mau tanya terakhir. Iya. Ketika di persidangan kan muncul informasi bahwa rekaman kamera pemantau CCTV itu ada, tapi nggak ada ahlinya untuk membuka itu kan. Itu kan di fakta persidangan kan? Ya. Itu bulan Februari 2017 itu disebut di sidang. Sebagai pakar, ya. Bisa nggak menerima jawaban alasan itu? Sangat tidak bisa menerima. 2016? Iyalah, 2016 itu sudah ada kasus-kasus kayak gini itu sudah diungkap. Saya juga sudah hadir di sidang itu mulai tahun 2004 kok. Gitu. Jadi adalah, even bukan saya, kan masih banyak ahli IT yang lain yang jadi apa yang bisa Mas Roy nilai ketika otoritas penegakan hukum mengatakan nggak bisa dibuka, nggak ada ahlinya? Apa yang bisa berarti ada ketidakbenaran, ada sembrono, ada tadi itu apa istilahnya Mas Roy? Police misconduct. Miscarriage of justice. Itu istilah umumnya. Istilahnya Pak Susno tadi loh apa? Itu. Iya. Jelas kalau mau pun pasti ada. Dan sekarang tiba-tiba kemarin beberapa
waktu yang lalu dimunculkan CCTV yang saya waktu itu komentar, jangan-jangan ini CCTV dari film ini, gitu, dari film kan sangat detail dan itu bukan CCTV, itu hanya screen capture aja. Walaupun kita saat ini tergelak, tetapi sesungguhnya apa yang kita perbincangkan ini merupakan gambaran-gambaran real dari testimoni Kapolri loh. Ya. Kapolri lewat mulut Wakapolri yang mengatakan kerja saintifik tahun 2016 itu tidak memadai. Itu kata Kapolri itu. Mohon maaf, harusnya tidak. Harusnya sudah. Polisi itu kan berkembang. Memang kita nggak bisa membayangkan. Bukan masuk teknologi sudah ada, tapi kerja-kerja penyidik itu yang tidak memadai. Ya kalau itu sangat mungkin. Tapi menurut saya Mas, ini juga tergantung case-nya kok, tergantung kasusnya. Kasus-kasus tertentu sangat detail, berkas-berkas mulai dari apa tahun ini 2004. karena kasus masyarakat biasa? Maksud Mas Roy begitu? Could be, bisa jadi begitu. Atau karena mungkin salah satu, ya sebut saja lah, memang salah satu yang bikin ini babalit istilah Jawa Barat itu, kan karena kebetulan salah satu penyidiknya terlibat secara keluarga waktu itu kan, dan dia bukan bidangnya kan, dia saat narkoba, kemudian padahal ini kasus umum, gitu loh. Dan itu sulit menjelaskan emosi, kita sangat menghormati ya perasaan beliau, tapi emosi beliau itu kan yang tadinya mungkin nggak terlalu yakin, udahlah yakin, babi buta gitu. Nah itu. Jadi sayang di saya begini Pak Roy, Pak Soleh, sebetulnya saya nggak bergeser sedikit pun. Saya orang yang sejak awal mengkritisi pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari keterangan. Jadi sebagai gantinya, ya andalkan kerja-kerja saintifik. Persis. Itu muncul sendiri kok nanti. CCTV. Iya. Hari-hari bahkan ini kita di diskursus yang bertanya-tanya, mana ya kerja saintifik terkait dengan komunikasi via gawai itu. Iya. Yang kita ubah-ubah Mas di berkas. Nggak ada Mas. Padahal harusnya gampang kalau itu ada. Iya. Iya. Kan sekarang kan selalu begitu. Sekali lagi kalau nggak ada, baik itu analisa forensik digitalnya maupun screenshot dari obrolannya, maka ya itu abal-abal, nggak bisa dipakai. Keterangan itu mending nggak ada sekalian, nggak usah disebut ada percakapan. Oke. Itu jelas lebih menunjukkan kebodohan daripada kesalahan. Artinya tidak harus mencari-cari handphone dong. Ya nggak, untuk membuktikan kalau keluarga harus, kalau menurut saya mencari handphone untuk membuktikan keterlibatan orang-orang itu 8 plus sekian tadi. Dari itu kan juga bisa bilang ini loh, almarhumah itu sebenarnya tidak kenal dengan ini, nggak bisa dituduh begini gitu. Benar-benar terjadi itu incognito gitu loh, tidak disangka. Ya duga. Ya itu. Pamungkas ke Pak Soleh. Setelah sidang pra-peradilan tadi memutuskan seperti itu, hakim tunggalnya, ada arahan langsung dari Pak Hotman untuk next step? Belum, kita mau rapatkan lagi. Kita diskusi dengan Bang Hotman nanti. Karena kan baru tadi ya, terus Bang Hotman tadi di luar Jawa. Atau kalau dari kolega-kolega di tim udah ada wacana atau rencana apa yang mungkin kita didiskusikan? Nanti rencana kita biasanya Bang Hotman ngubungin kita untuk kumpul, biasanya seperti itu. Untuk rencana ke depannya. Nah, soal teknis hukumnya gitu kan. Ya dari obrolan dari sejawat ada kira-kira apa yang bakal dimainkan setelah Peggy digugurkan status tersangkanya dari sidang pra-peradilan tadi? Ya jelas kita nanti tetap menemui Polda lagi terkait dengan 3 DPO tersebut. Tetap ingin Polda menemukan 3 DPO tersebut. Tetap kita ingin menemukan 3 DPO tersebut. Bukan 4 nih? Pengembangan nanti lah. Kalau bisa 4 karena ada BAP-nya kan ada 4. Baiklah, harus kita akhiri nih. Soalnya seru sebenarnya, tapi ya gimana? Atas nama waktu. Jadi Pak Soleh terima kasih sudah datang. Sama-sama. Mas Roy juga. Terima kasih. Sama-sama. Jadi masalahnya kita tutup ya sementara ini. Iya. Sobat TN, sangat menarik masukan-masukan dari Mas Roy yang membedah tentang katakanlah data-data digital forensik, juga pasca putusan pra-peradilan tadi apa yang bakal dimainkan oleh tim kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Jadi kita tunggu aja perkembangannya, karena ini masih jalan terus, dan saya cuma pesan aja bahwa boleh banget untuk para sobat TN pantang terus, simak terus Diskursus.net, karena saya harus bilang nih, Diskursus.net adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Gitu aja, kita pamit ya Mas Reja. Tadi.